Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kita mulai dari fadhkuruni, karena itu ingatlah kamu kepadaku. Fa di sini, al-fa di sini adalah hia adalah fa fasihah ya, sedangkan udhkuru ini merupakan fi'il amr ya, fi'il amr kata kerja perintah. Tentu dia mabni atas hadfun nun, tetapnya atas dihilangkannya nun di sana, dan wawu di situ merupakan fa'il atau pelakunya. Dan nun ya, terlihat nun di sana sebagai nun wikoyah, sedangkan ya di situ merupakan maf'ul bih ya, dia merupakan maf'ul bih atau objeknya. Dalam hal ini adalah ya mutakallim yang menunjukkan si pembicara atau dalam hal ini orang pertama tunggal. Fadhkuruni, kalau kita perhatikan, karena itu ingatlah kamu kepadaku ya, ini merupakan jawab syarat ghairu jazm yang tidak menjazmkan, dan tentu saja la mahal laha minal i'rab ya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku. Kalau kita perhatikan, udhkuru di sini merupakan fi'il amr ya. Kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi tentu kita bisa mentasrifnya mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr, dan fi'il nahyinya. Dan kalau kita perhatikan secara lughawi, karena ini adalah fi'il amr, tentu ini berkaitan dengan fa'il atau pelaku yang mukhatab atau hadir ya, terlibat dalam proses yang disampaikan. Maka kita mulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka di sini udhkur, udhkura, udhkuru, udhkuri, udhkura, udhkurna ya, karena sekali lagi kalau kita tasrif secara dalam hal ini secara istilahi, maka dari dzakara yadzkuru, dzikron, dzakirun, madzkurun, udhkur, la tadzkurna. Udhkur ini merupakan fi'il amr ya, tetapi dengan fa'il atau pelakunya anta. Sehingga ketika tadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, maka udhkur, udhkura, udhkuru, udhkuri, udhkura, udhkurna. Nah, disinilah udhkuru merupakan fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya dalam hal ini adalah antum atau kalian semua. Ya, maka kita juga bisa sampaikan fadhkuruni ya, bagaimana penjelasan tentang huruf-huruf fa ini ya, pembagian tentang huruf-huruf fa ya, yang sedang kita diskusikan ini, huruf fa termasuk fa fasihah ini. Maka silakan kita bisa mereview, baca kembali bagaimana penjelasan tentang huruf-huruf fa ini dan macam-macamnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 144 ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Meskipun secara sekilas ya bisa kita perhatikan pembagian fa, di sini ada fa atofiyah, fa sababiyah, fa robitoh ya, kemudian fa ta'liliyah, fa istinafiyah atau yang mengawali sebuah kalimat, kemudian fa tafriyah ya, fa tafriyah, berikutnya adalah fa tafsiliyah, kemudian fa yang terletak setelah isim mausul mengandung makna syarat, kemudian fa zaidiyah menghiasi lafadz atau sebuah tambahan, kemudian fa fi'liyah, dan fa fasihah yang sedang kita bahas adalah fa yang terletak pada jawab syarat ya. Fadhkuruni ya, fa fasihah,
fa yang terletak pada jawab syarat yang mana syaratnya ditakdirkan. Bahasa singkatnya tidak dimunculkan ya, hanya ditakdirkan saja. Sebagian mengatakan fa fasiyah adalah fa yang dihapus padanya maktuf alaih beserta keberadaannya sebagai sebab bagi maktuf. Pendapat terbaik terkait fa fasihah adalah fa yang masuk pada jumlah yang disebabkan dari jumlah sebelumnya yang tidak disebutkan ya, tidak disebutkan sebagaimana firman Allah yang sedang kita sampaikan ini. Ya. Sedangkan di sini kita lihat ada ni ya, fadhkuruni ya. Tadi kita sekilas ada nun wikoyah dan ya mutakallim ya. Di antara jenis dhamir muttasil yang kita kenal yaitu dhamir ya. Muttasil artinya bersambung, yakni dhamir ya mutakallim ya. Di sini ya mutakallim atau dhamir nafas yang pada umumnya ia menempati mahal i'rab mansub ya, nasab, baik mansub dengan fi'il, isim fi'il atau huruf nasih seperti ina wa akhwatuha ya, ina dan saudara-saudaranya ina. Juga terkadang menempati mahal i'rab majrur sebab didahului huruf jar atau idhofah ya, agar ya mutakallim bisa ditempatkan sebagai objek dari fi'il, isim fi'il dan lainnya di atas itu, maka diperantarai oleh nun wikoyah ya, supaya dia bisa menempati posisi tadi yang disampaikan ya, agar ya bisa ditempatkan sebagai objek ya. Dalam hal ini bisa dari fi'il, isim fi'il dan lainnya, maka diperantarai ya, difasilitasi di sini dengan nun wikoyah ya. Nun wikoyah atau disebut juga nun imad, yaitu huruf nun berharokat kasroh yang ditambahkan sebelum ya mutakallim, baik pada kata fi'il, huruf atau isim fi'il ya, sebagaimana tadi disampaikan. Dinamai dengan wikoyah sebab ia berperan memikul ya, memikul harokat kasroh agar sesuai dengan huruf ya mutakallim, sehingga harokat akhir suatu fi'il ketika bertemu dengan ya mutakallim tidak berharokat kasroh ya, karena fi'il tentu tidak akan berharokat kasroh seperti menyerupai isim, dan juga untuk menjaga agar tidak bertemu dua sukun. Kita lanjutkan ya. Adzkurkum, niscaya aku ingat kepadamu. Adzkur tentu merupakan fi'il mudhari majzum ya. Kenapa? Di annahu sebab dia merupakan jawab tolab ya, sebagai jawab tolab, dan fi'ilnya ini adalah ana ya. Terlihat di sini huruf mudharaahnya berupa a di sana ya. Kemudian dan kaf ya dengan mim yang menunjukkan jamak ini kita baca kum, merupakan maf'ul bih atau objeknya ya. Adzkurkum, maka atau niscaya aku akan ingat kepadamu sebagai jawab tolab ya. Jawab tolab tentu istilah tolab kita sudah pernah membahas di ayat-ayat sebelumnya. Adzkur, bagaimana tadi kita sampaikan, merupakan fi'il mudhari yang majzum. Tentu kita juga bisa mentasrifnya. Mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka dari dzakaro yadhkuru dzikron, dzakirun madhkurun, udhkur la tadhkur. Nah, di sini kita juga bisa mentasrif secara lughawi. Tentu ini kita secara sekilas ya, secara dasarnya kita ingin mengatakan ini tentu berkaitan dengan fa'il atau pelakunya di sana, dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu
Maka yadhkuru yadhkurani yadhkuruna, tadhkuru tadhkurani yadhkurna, tadhkuru tadhkurani tadhkuruna, tadhkurina tadhkurani tadhkurna, adhkuru nadhkuru. Nah, awalnya adhkuru ketika dalam keadaan fiil mudhari yang maklum ya, tetapi kemudian ya dalam keadaan majzum ya, dalam keadaan majzum maka tanda harokat akhirnya adalah dijazmkan, dalam ini dikasih sukun ya, karena dia bukan fi'il atau af'alul khamsah, fi'il yang 5, maka yang tadinya adzkuru menjadi adzkur. Nah, berikutnya ya, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wawu di sini tentu wawu atof, dan ushkuru ya, ushkuru semisal dengan udhkuru ya, sama-sama fiil amr ya, sama-sama fiil amr. Sedangkan li di sini merupakan susunan jar majrur ya, susunan jar majrur terdiri dari li dan ya mutakallim. Di sini susunan jar majrur ini tentu muta'alliq, memiliki keterkaitan makna ya, pola hubungan dengan fi'il sebelumnya, dalam hal ini adalah ushkuru ya, dan karena ini ada wawu atop maka ini adalah jumlah maktufah. Berikutnya, kalau kita perhatikan maka ushkuru merupakan fi'il amr. Kita juga bisa mentasrif secara lughawi maupun secara istilahi. Secara lughawi dari kata syakaro, secara istilahi ya, secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari syakaro yashkuru, syukran, syakirun, mashkurun, ushkur, la tashkur ya. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi fi'il amr tentu yang mukhatab dari mulai anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna ya, maka kita bisa perhatikan itu ya. Berikutnya wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Wa sama ya, wa itu wawu ataf, la takfuruna ya, la ini adalah la nahiyah ya, la nahiyah, takfuruni ya, wala takfuruni ya. Tadi salah ucap ya, yang betul adalah wala takfuruni, bukan wala takfuruna. Tentu ini punya maksud ya. Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Wa di sini adalah wawu ataf, la-nya adalah la nahiyah yang tentu saja dia menjazmkan ya, karena la nahiyah tentu dia beramal dia menjazmkan. Bagaimana jazmnya? Tentu fiilnya ini akan menjazm, di mana takfuru merupakan fiil mudhari ya, karena ada ta di sini, ta sebagai huruf mudhari'ah, tanda salah satu bukti atau tanda bahwa ini adalah fiil mudhari. Majzum apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya adalah hadfun nun, dengan dihilangkannya nun di sana. Karena apa? Karena masuk dalam af'alul khamsah, fi'il yang 5, yang ketika dalam keadaan majzum maka tanda jazmnya adalah hadfun nun, dengan dihilangkannya nun yang awalnya takfuruna menjadi takfuru. Pertanyaannya adalah nun dengan kasro ini sebagai apa ya kan? Itu pertanyaan. Tapi sebelumnya kita bisa mengatakan wawu di sini, wawunya ini tentu adalah fa'il atau pelakunya. Nah, kembali kepada pertanyaan, nun dengan kasro dibaca ni ini sebagai apa? Nun di sini adalah nun wikoyah ya, bukan nunnya milik takfuruna ya. Takfuruna tadi majzum, tentu hadfun nun, nunnya hilang, dan ini muncul nun di sini adalah nun wikoyah ya, yang sejatinya ada ya di sana dan ya-nya dihilangkan ya. Ya sebagai mutakallim dalam hal ini adalah aku, dalam hal ini Allah Ta'ala ya. Sekali lagi, takfuruni di sini
takfuru sebagai fiil mudhari yang majzum. Ni di sini adalah nun wikoyah dengan ya mutakalim yang dihilangkan ya. Dan tentu saja di sini ni atau nun wikoyah dengan ya mutakalim yang dihilangkan ini sebagai maf'ul bih atau objeknya ya. Dan janganlah kamu mengingkari apa? Mengingkari aku, dalam hal ini mengingkari nikmatku ya, nikmat Allah Ta'ala. Nah, nikmatku ini merupakan maf'ul bih atau objek, sehingga kalau sekilas kita bisa katakan bukan wala takfuruna, tetapi wala takfuruni, di mana ni ini adalah nun wikoya dengan ya mutakalim yang dihilangkan. Nah, di situ bisa terlihat pembagian seperti itu ya. Ada wa, adalah takfuru ya dengan majzum, nunnya dihilangkan karena adalah nahiyah, sedangkan ni itu tadi nun wikoyah dengan ya yang mutakalim yang dihilangkan. Nah, penjelasannya bisa kita sampaikan seperti itu ya. Ada tadi kita menyampaikan ada dua ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 ini. Tadi kita yang pertama fadhkuruni ya, fadhkuruni ya. Artinya di situ adalah udhkuru, kemudian ada wawu jamaah sebagai fa'il, ada nun wikoyah, dan ada ya mutakallim ya. Tadi di ayat bagian atas kan kita menyampaikan ada fadhkuruni ya. Di situ maka kalau kita pecah maka di situ ada fa ya, kemudian ada udhkuru sebagai fi'il amarnya, kemudian wawu jamaah sebagai fa'ilnya, dan nun wikoyah di sini ditambah ya mutakallim ya sebagai ya menunjukkan makna aku ya, karena ya mutakallim itu difasilitasi dengan nun wikoyah. Termasuk tadi kita juga menyampaikan wala takfuruni ya. Wa tentu wawa topla ini adalah lanahiyah, maka takfuru merupakan fi'il mudhari yang majzum ya. Maka di situ juga nun hadfun nun ya, nunnya juga tidak muncul di sana, dihilangkan. Kemudian wawu jamaah ya sebagai fa'il atau pelakunya, dan nun wikoyah ya, dan nun wikoyah serta ya mutakallim. Cuma di situ ya tentu ya mutakalimnya tidak dilihat. Nah, fi'il udhkuru ya, udhkuru dan takfuru tidak bisa dihubungkan langsung dengan ya mutakallim, sebab akan merubah harokat akhir fi'il menjadi kasroh atau bertemu dua sukun. Jadi kalau kita perhatikan maka udhkuru ya, karena ada ya mutakallim situ maka ada dua sukun di situ ya, sebagaimana juga takfuru ya, wawunya sukun, yahnya juga sukun. Hal ini tentu tidak boleh karena tidak boleh terdapat dua huruf sukun bergandengan ya. Fi'il kan juga tidak bisa menerima kasroh juga, kalau dikasrohkan langsung tentu juga tidak bisa. Dengan demikian nun wikoyah berperan sebagai pemisah sekaligus memikul harokat kasroh agar fi'il, huruf dan isim fi'il yang terhubung dengan ya mutakalim tidak menyerupai dengan isim yang salah satu tanda dari isim adalah harokat kasroh di bagian akhirnya ya. Maka wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari, takfuru ni aku, dalam hal ini adalah nikmatku sebagai maf'ul bihnya. Dan kalau kita perhatikan maka takfuru ya, kita tadi bahas takfuru merupakan fi'il mudhari yang majzum ya, di mana hadfun nun di sana, maka kita juga bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya, maka kafaro yakfuru kufron, kafirun makfurun, ukfur la takfur. Dan ketika kita mentasrif secara istilah, secara lughawi ya, secara lughawi berkaitan dengan fa'il atau dhamir-dhamir di sini, maka huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Maka di sini terlihat
ketika kita sampaikan takfuru takfuroni takfuruna, takfuru takfuroni yakfurna, takfuru takfuroni takfuruna, takfurina takfuroni takfurna, akfuru nakfuru. Nah, antum di sini ya kita lihat ya, ketika fiil mudhari menjadi takfuruna. Nah, ketika majzum maka di sini menjadi takfuru karena hadfun nun, nunnya dihilangkan ya. Ketika majzum nunnya dihilangkan sehingga dari takfuruna menjadi takfuru. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.